Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Saudara, sehari usai Menkominfo dan Kepala BSSN dimintai penjelasan DPR soal serangan siber ke server Pusat Data Nasional, Presiden Joko Widodo memanggil keduanya ke istana. Di antara para menteri dan sejumlah pejabat yang dipanggil ke istana hari ini ada Menkominfo Budi Ari dan Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional atau BSSN, Hinsa Siburian. Menkominfo Budi Ari dengan enggan berkomentar mengenai agenda pemanggilan oleh Presiden. Sementara Kepala BSSN Hinsa Siburian membenarkan agenda pertemuan dengan Presiden terkait evaluasi server PDN yang diretas. Belum dapat pelakunya Pak. Ini kenapa sih Pak lama menangkap pelakunya? Ya gimana Pak rapatnya Pak? Ya tunggu ini baru mau rapat. Apa yang mau dibahas Pak? Tunggu. Apa yang dibahas Pak? Tunggu dulu ya. PDN kan Pak? Ya tunggu dulu ya. Oke, preskon ntar ya Pak di. Ya. Atau apa Pak rapat dengan Presiden soal PDN? Ya tentu kan ya seperti yang kemarin lah mungkin yang akan dibahas, tentunya pasti akan melakukan evaluasi. Pak, apa? Gimana sih Pak mengembalikan, saya kan ini data-data sudah banyak yang dirusak, terus menanganinya seperti apa nanti Pak? Nah itu nanti tim teknis. Pak, Sehari sebelumnya, Menkominfo Budi Ari Setiadi merespon petisi yang mendesaknya mundur sebagai tanggung jawab atas jebolnya server Pusat Data Nasional oleh serangan siber. Budi Ari menjawab no comment, tapi menurutnya itu adalah hak masyarakat untuk bersuara. Membela diri, ia bilang sejauh ini tidak ada bukti terjadi kebocoran data. Mereka memenuhi service level agreement itu. Tanggung jawab mereka di mana? Pastinya dan sudah ada juga petisi yang meminta Bapak tanggapannya seperti No comment kalau itu haknya masyarakat untuk bersuara. Ya, yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi 1 kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data. Ya. Sejak kabar ransomware menyerang server Pusat Data Nasional sementara dan melumpuhkan sejumlah layanan publik, muncul petisi yang mendesak Menkominfo Budi Ari Setiadi untuk mundur dari jabatannya. Salah satunya adalah petisi yang diunggah Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet di situs change.org dengan judul PDNS kena ransomware, Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi harus mundur. Hingga Jumat siang, saudara, petisi SafeNet mendesak Menkominfo Budi Ari Setiadi mundur dari jabatannya. Di laman change.org sudah ditandatangani lebih dari 7.000 orang sejak diunggah tanggal 26 Juni. Dalam penjelasan petisinya, SafeNet menyebut tidak ada pertanggungjawaban yang jelas dari Kominfo, padahal serangan siber sudah sering terjadi. Sebagai tanggung jawab, Budi Ari didesak mundur dan meminta maaf secara terbuka. Rapat kerja Komisi 1 DPR dengan Menkominfo dan Kepala BSSN hari Kamis diwarnai kritik keras dari anggota Dewan. Anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin mempertanyakan mengapa banyak serangan siber dilaporkan tapi tidak ditindaklanjuti secara komprehensif. Ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional. Ya. Karena apa? Prihatin. Kita sudah hampir 5 tahun ya bekerja sama mitra dengan terutama BSSN, dan BSSN selalu melaporkan ada serangan. Tetapi tidak ada tindakan-tindakan yang lebih komprehensif ya. Ketua Komisi 1 Mutia Hafid juga merespon dengan keras saat Kepala BSSN Hinsa Siburian menyatakan serangan siber terhadap server PDN terjadi karena kekurangan dalam tata kelola. Kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu, dan itu yang kita laporkan juga. Karena kami diminta untuk apa saja masalah kok bisa terjadi. Itu salah satu yang kita laporkan juga Pak. Maksudnya Pak, kalau nggak ada backup sih itu bukan tata kelola sih Pak. Siap? Kalau alasannya, ini kan kita nggak hitung Surabaya Batam backup kan, karena cuma 2% kan. Ya berarti itu bukan tata kelola. Itu kebodohan aja sih Pak. Iya.
punya data nasional dipadukan seluruh kementerian, harusnya untung katanya ada beberapa kementerian yang belum comply, belum gabung. Menkominfo Budi Ari menjelaskan pelaku serangan siber ke server PDN adalah aktor non-negara, bukan negara. Kata Budi Ari, alhamdulillah berat kalau pelaku serangannya negara. Menerbitkan optimisme kita di sana, karena dalam serangan cyber ini selalu analisanya dua aja, ini state actor atau non-state actor. Tapi di forum ini saya ingin tegaskan bahwa kesimpulan mereka ini non-state actor dengan motif ekonomi. Itu udah alhamdulillah dulu, kalau karena orang nyerang negara, berat. Penjelasan Budi Ari lantas menuai kritik anggota Komisi 1 Sukamta. Mengingatkan Budi Ari, Sukamta bilang lebih tepat innalillahi ketimbang alhamdulillah karena keamanan nasional bermasalah. Tapi saya prihatin, Pak. Bapak bersyukur di tengah serangan yang hebat begini bagi negara, Pak. Mengucap alhamdulillah, ini ya bagus, disyukuri. Tapi menurut saya lebih tepat innalillahi, Pak, daripada alhamdulillah, Pak. Karena ini persoalan national security, Pak. Yang saya ungkap tadi itu punya BAIS, punya Polri, Pak. Dijual bebas filenya sekarang. Serangan siber ke server PDNS tak hanya mengungkap adanya permintaan uang tebusan 8 juta dolar, namun juga menyisakan nasib data itu sendiri. Dari 282 kementerian dan lembaga yang diretas pelaku dari server PDNS, hanya 44 yang memiliki backup data. Tim Liputan, Kompas TV. Serangan siber yang menyasar server data nasional dan mengganggu banyak layanan publik tidak hanya mendorong Komisi 1 DPR meminta penjelasan dan tanggung jawab Menkominfo serta Kepala BSSN. Di situs change.org juga muncul petisi menuntut mundur Menkominfo Budi Ari dari jabatannya. Sudah bergabung bersama kami ada Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi dari SafeNet, Nandan S. Arum, dan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Kami juga sebenarnya sudah berupaya untuk mengundang pihak Kemenkominfo untuk hadir dalam diskusi ini, namun hingga kini belum ada respon. Selamat petang, Mbak Nandan. Selamat petang, Pak Agus. Halo, selamat petang. Saya ingin ke Mbak Nandan terlebih dahulu. Sebagai pihak yang memang menulis petisi, sudah sejauh ini sudah 7.000 lebih ya sejak diunggah kemarin. Menurut Anda, apa desakan untuk Budi Ari harus mundur? Mengapa mendesak harus mundur? Ya, sebetulnya ini adalah suatu simbolik ya untuk menuntut pertanggungjawaban dari negara. Tentu saja bukan hanya Budi Ari yang kita tuntut mundur, seharusnya seluruh jajaran dan pihak-pihak yang memang bertanggung jawab terhadap Pusat Data Nasional ini. Cuman kan kita tahu bagaimana Pusat Data Nasional ini kan di bawah kewenangannya Kominfo ya, mereka memiliki tanggung jawab yang sangat besar sehingga Budi Ari sebagai menterinya juga memiliki tanggung jawab yang besar itu. Dan tentu saja desakan ini sebetulnya juga menuntut tanggung jawab dan permintaan maaf ya dari pemerintah supaya mereka bisa mengakui bahwa ini adalah bentuk kesalahan dan kelalaian mereka dalam menjaga data warga ataupun data nasional seperti itu. Saya ingin ke Pak Agus. Pak Agus, kalau Anda melihat apa sih sebenarnya kesalahan utamanya dari Menkominfo dan juga BSSN? Begini, kan membuat sistem seperti ini kan tentu ada anggarannya. Nah, dalam sistemnya itu coba nanti kita urut nanti ya bagaimana. Itu pasti ada anggaran untuk menjaga, untuk merawat. Itu dipakai atau jangan-jangan dikorupsi. Karena kita kan korupsi ya. Nah, tapi di luar itu ya memang harus dijaga barang seperti ini. Jadi kita semua informatif pakai IT semua tapi tidak dijaga. Lalu saya juga heran kok nggak ada backupnya gitu ya. Karena ini rahasia negara, harus backupnya harus jelas ada di mana dan seperti apa. Nah tapi saya belum melihat ada pernyataan resmi dari pemerintah mengakui bahwa ini dibobol oleh siapa. Kan bisa dicari. Pak Nenden pasti bisa masih cari. audit bahasanya Pak Agus, Teman-teman, masih dalam pemeriksaan audit forensik katanya. Iya, masa lama banget. Saya yang ahlinya Mbak Nenden itu sebetulnya kan nggak lama, itu bisa dicari sebentar kok. Pengalaman dari beberapa BUMN pernah dikerjain, saya pernah melihatnya gitu ya, itu cepat kok gitu. Nah jadi ini jangan terlalu lama, jadi pemerintah harus menjelaskan dulu sebetulnya bocornya di mana gitu loh. Siapa yang bocor, semuanya yang sudah bergabung di data itu. Data apa yang bocor maksud Anda ya? Iya, okay. Iya. Kalau bahasanya memang ini bukan bocor ya, tapi diretas dan ada penyanderaan data. Tapi begini, pertanyaan saya, Pak Agus, mengutip dari desakan dari SafeNet, petisi dari SafeNet. Dengan kondisi seperti ini, kesalahan yang menurut Anda sangat fatal,
apakah tepat petisi untuk meminta Menkominfo Budi Ari untuk mundur? Ya itu kan lambang bahwa dia harus bertanggung jawab. Mundur atau tidak mundur kan terserah presiden. Gitu kan, dia harus membuat surat pengunduran diri, tapi intinya dia harus bertanggung jawab. Jadi dia harus segera menjelaskan. Katakan masih diaudit, ya apanya, sampai di mana, mau berapa lama. Itu kan yang penting diketahui masyarakat. Terus datanya yang hilang tuh sebenarnya ada di mana gitu. Supaya kita tidak was-was kan, kalau data perbankan hilang atau uang kita hilang bagaimana? Terus data-data ID kita terus dipakai untuk kriminal bagaimana? Kan ini sekarang kriminal bukan hanya dipakai di Indonesia, dipakai lintas negara ini. Kita terbukti dengan pinjol kan sama. Ya, saya kembali ke Mbak Nenden. Mbak Nenden, jadi kalau Anda lihat dari sekian kesalahan atau sekian poin yang belum dijelaskan oleh Menkominfo seperti data apa yang sebenarnya bocor, bagaimana situasinya saat ini, apa hasilnya, belum lagi kata-kata bahwa seharusnya bisa dong diungkap dalam hitungan hari. Menurut Anda, poin bahwa tidak ada backup dari sebagian besar data yang diberikan oleh lembaga dan instansi yang dinaungi oleh PDSN ini menjadi hal yang paling krusial sehingga mendesak Budi Ari untuk harus bertanggung jawab. Ya, sebetulnya itu bisa kita lihat situasi saat ini tuh sangat mungkin karena gagalnya dalam merencanakan pembangunan PDN ini gitu ya. Kita tahu kalau gagal merencanakan sebenarnya merencanakan kegagalan gitu ya. Gimana dalam proses pembangunan PDN, bagaimana membuat blueprint gitu ya terkait pembangunan PDN termasuk penyusunan misalnya mitigasi, risiko analisis gitu ya. Dan hal-hal lain yang berhubungan dengan SOP misalnya untuk memastikan bahwa keamanan ini semakin kuat, sepertinya ini tidak ada gitu ya dalam konteks. Bukan gagal tapi tidak ada mitigasi gitu maksud Anda? Ya, berarti ini tidak ada mitigasi kan berarti gagal dalam proses perencanaan di awal. Harusnya kan mitigasi itu masuk di proses perencanaan di awal pada saat pembangunan PDN ini gitu ya. Dan kemudian larinya ke implementasi SOP gitu ya untuk memastikan bahwa backup dilakukan misalnya tiap hari gitu ya atau seminggu sekali atau seperti apa. Itu kan harusnya udah masuk di awal pada proses resiko analisis gitu ya ataupun dalam proses penyusunan SOP dan penyusunan mitigasi risiko gitu. Nah, ini kan sebetulnya nggak ada gitu. Jadi proses implementasinya harus kita cek dan proses perencanaan dari awalnya seperti apa juga ini harus kita lihat lebih lanjut. Jangan-jangan memang karena isunya regulasinya tidak pernah harus disinkronkan. Karena kan lempar-lemparan ini kelihatannya antara BSSN mengembalikan ke Kominfo. Di negara Amerika Serikat saja tidak semua hal diurus oleh Kominfo. Ada bagian yang memang serangan siber tidak menjadi ranahnya Kominfo. Ya, ini memang perlu dilihat lebih lanjut gitu. Kita tahu kan bahwa banyak sekali regulasi yang tumpang tindih di Indonesia, ada regulasi-regulasi yang banyak yang tidak efektif seperti itu ya. Dan ini memang salah satu momentum sebetulnya untuk melihat kembali bagaimana sih situasi penyerahan tanggung jawab sebetulnya untuk keamanan siber, untuk pengelolaan data itu seharusnya seperti apa. Kita tahu misalnya contohnya Undang-Undang PDP aja sampai sekarang badan otoritas untuk yang mengawasi PDP-nya aja belum terjadi, belum terbentuk gitu ya, karena masih ada banyak sekali ego sektoral yang ingin misalnya di bawah Kominfo atau ada lembaga independen dan lain-lain. Jadi memang ini adalah salah satu hal yang perlu kita kritisi lebih lanjut ya soal regulasi. Dan harus dilakukan dengan cepat ya. Saya ingin ke Pak Agus. Pak Agus, kalau sudah begini di tengah desakan juga akan ada usulan bikin Satgas, NAS dan lain sebagainya. Harusnya Presiden Jokowi, apa yang dilakukan oleh Presiden saat ini? Harusnya Presiden memerintahkan, ini kan proyek ya, PDN ini kan proyek awal. Coba BPKP mereview apakah dana yang digunakan untuk membangun PDN ini sudah digunakan dengan baik, ada yang dikorupsi tidak. Jadi APH tolong masuk. Jadi selain di audit tadi sistemnya siapa bocornya di mana, siapa yang membocorkan, ini proyek ini sampai berapa banyak, kapan, karena kan kita tahu bangsa kita ini senang sekali dengan korupsi. Nah itu saya minta Presiden perintahkan untuk BPKP ngecek ini dan dipublikasikan. Jadi harus ada permintaan pernyataan secara langsung begitu oleh Presiden terkait dengan situasi ini dan bagaimana mitigasinya? Ya kan Presiden bilang visi Indonesia visi saya, jadi Presiden harus memerintahkan menterinya. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dan juga Kepala Divisi Kebebasan Berekspresi dari SafeNet Nenden S. Arum. Terima kasih Mbak Nenden, terima kasih Pak Agus. Selamat petang.